Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membahas tentang siklus hidup produk dan strategi. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak bersama-sama tentang penjelasan pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri. Siklus hidup produk adalah suatu grafik yang menggambarkan suatu riwayat produk yang sejak diperkenalkan ke dalam pasar sampai ditarik oleh pasar. Siklus hidup produk ini suatu konsep yang paling penting dalam pemasaran, yakni siklus ini memberikan pemahaman tentang dinamika produk. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Citra tentang karakteristik siklus hidup produk. Karakteristik siklus hidup produk itu ada 3. 1. Tidak semua produk melalui tahapan. Beberapa produk bahkan ada yang tidak pernah melalui tahap perkenalan. 2. Panjang suatu tahap PLC untuk tiap produk sangat bervariasi. Produk form mengikuti pola PLC standar atau bentuk S, sedangkan merek memiliki PLC yang paling pendek. 3. PLC dapat diperpanjang melalui inovasi dan reversioning. Banyak contoh perusahaan-perusahaan yang berhasil memperpanjang PLC produknya, sehingga penjualannya tidak menurun, tetapi malahan semakin meningkat. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai tahapan siklus hidup produk atau product life cycle. Tahap yang terdapat dalam siklus hidup produk atau product life cycle ini digolongkan menjadi ada introduction, growth, maturity, decline, dan termination. Sementara itu ada juga yang mengumpulkan bahwa keseluruhan tahapan-tahapan dalam siklus hidup produk atau product life cycle ini terdiri atas introduction atau pioneering, ada rapid growth atau market acceptance, ada slow growth atau turbulence, ada maturity atau saturation, dan decline atau obsolescence. Walaupun demikian, pada dasarnya yang digunakan ialah penggolongan ke dalam 4 tahapan. Yang pertama ada tahap perkenalan atau introduction, di mana tahap perkenalan ini adalah tahapan pertama yang ada dalam siklus hidup produk, di mana produsen menjual produk barunya ke pasar atau masyarakat umum. Dan dalam tahapan ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, produk yang diluncurkan oleh produsen kepada pasar atau market. Yang kedua, omset penjualan yang masih rendah. Yang ketiga, kapasitas produksi yang masih rendah. Kemudian yang keempat yaitu biaya per unit yang masih tinggi. Yang kelima, cash flow negatif. Yang keenam yaitu distributor berkemungkinan enggan untuk mengambil produk yang masih belum terbukti kualitasnya. Dan yang terakhir itu diperlukannya promosi secara besar-besaran dalam rangka memperkenalkan produknya atau biaya promosi yang tinggi. Strategi yang sering digunakan dalam tahap perkenalan atau introduction. Yang pertama yaitu mendorong adopsi pelanggan. Yang kedua, mengeluarkan biaya yang besar dalam promosi untuk menciptakan kesadaran pada produk dan juga untuk memberitahukan produk barunya kepada masyarakat. Yang ketiga, menggunakan strategi harga peluncuran atau skimming atau harga penetrasi atau penetration. Dan yang terakhir itu distribusi yang terfokus pada suatu wilayah yang terbatas. Yang kedua yaitu tahap perkembangan atau growth. Tahap perkembangan atau growth adalah tahap di mana produk yang diperkenalkan tersebut sudah dikenal dan diterima oleh konsumen. Beberapa ciri pada tahap perkembangan ini adalah yang pertama, memperluas pasar, yang kedua, omset penjual yang naik signifikan, kemudian yang ketiga, meningkatnya kapasitas produksi, yang keempat, produk mulai diterima oleh pasar, yang kelima, cash flow mulai berubah menjadi positif, dan yang keenam yaitu pasar semakin berkembang, laba juga akan meningkat, namun pesaing-pesaing baru akan bermunculan, serta yang terakhir yaitu biaya per unit akan turun ke skala yang ekonomis. Strategi yang sering dilakukan dalam tahapan perkembangan yang pertama adalah membuat iklan yang menciptakan kesadaran akan pemilihan produk dan memperkuat merek atau branding. Yang kedua yaitu memperbanyak saluran distribusi dan memperluas cakupan distribusi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk, menambahkan fitur-fitur baru dan gaya serta memperbaiki model atau varian. Yang keempat, menurunkan harga.
untuk menarik pembeli dan memperluas segmen pasar. Dan yang terakhir, masih mengeluarkan biaya yang besar dalam mempromosikan produk dan mereknya. Yang ketiga yaitu tahap kedewasaan atau maturity. Peningkatan omset penjualan yang mulai melambat, bersaing dengan ketat dan berjuang dalam merebut pangsa pasar dengan pesaing-pesaingnya. Yang pertama, kapasitas produksi yang tinggi. Yang kedua, memiliki laba yang besar bagi mereka yang dapat memimpin pasar. Yang ketiga, cash flow akan berada dalam kondisi positif yang kuat. Yang keempat, pesaing yang lemah dan kalah bersaing akan mulai keluar dari pasar. Yang terakhir yaitu harga produk mulai turun. Strategi yang sering digunakan dalam tahap kedewasaan. Yang pertama, memperbaiki dan memodifikasi produk dan memperbanyak pilihan model, warna, bau, rasa, dan estetika. Yang kedua, meninggalkan varian produk yang tidak kuat di pasar. Yang ketiga, kapasitas produk pada kondisi yang rasional. Yang keempat, menerapkan harga yang lebih bersaing. Yang kelima, menggunakan iklan yang persuasif mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produknya. Yang keenam, menarik pengguna-pengguna baru. Yang ketujuh, distribusi yang intensif. Yang kedelapan, memasuki segmen pasar yang baru. Serta yang terakhir yaitu repositioning. Yang keempat, tahap penurunan atau decline, di mana dalam tahap ini penjualan dan keuntungan akan semakin menurun, dan jika tidak dilakukan dengan penanganan yang tepat, maka produk yang ditawarkan mungkin akan hilang dari pasaran atau market. Kemudian dalam tahap penurunan ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, laba menurun secara signifikan dan cash flow akan melemah. Yang kedua, pasar menjadi jenuh. Yang ketiga, akan banyak pesaing-pesaing yang keluar dari pasar. Yang keempat atau yang terakhir, kapasitas produksi akan menurun. Strategi yang sering digunakan dalam tahap penurunan atau decline. Yang pertama, melakukan promosi untuk mempertahankan pelanggan yang setia. Yang kedua, mempersempit saluran distribusi. Dan yang terakhir yaitu menurunkan harga uang, menjaga daya saingnya. Baik, untuk pembahasan keempat yaitu strategi ekstensi. Strategi ekstensi dibagi menjadi 5 macam. 1. Periklanan, yaitu untuk menambahkan pengguna baru dan pengguna yang lama. Yang kedua, penurunan harga, yaitu untuk menarik pelanggan yang baru. Yang ketiga yaitu penambahan nilai-nilai, yaitu untuk memberikan fitur-fitur baru kepada produk tersebut. Yang kelima, menjelajahi pasar-pasar baru, yaitu menjual produknya ke luar negeri. Yang kelima, memperbarui kemasan, yaitu untuk menarik perhatian setiap pelanggan. Pengukuran siklus hidup produk. Jika PLC dianggap sebagai nilai statistik bagi sebuah perusahaan, maka manajer perusahaan tersebut harus bisa menentukan di mana posisi PLC produknya pada saat sekarang. Tahap PLC suatu produk dapat ditentukan dengan 3 kurva, yaitu 1. Market volume ditunjukkan dalam unit untuk menghindari distorsi yang diakibatkan oleh perubahan harga. 2. Rate of change of market volume, karena sebagian orang dapat memahami tingkat pertumbuhan yang negatif. 3. Profit atau loss, yaitu menggambarkan perbedaan antara biaya total dan pendapatan total pada setiap titik waktu. Dalam contoh kasus siklus hidup produk, kelompok kami mengambil sampel perusahaan PT Sinar Sosro dengan produknya, yaitu teh botol Sosro. Teh botol Sosro merupakan produk minuman yang diproduksi oleh PT Sinar Sosro. Apakah kamu kenal dengan produk ini? Produk ini memiliki semboyan yang sangat unik dari masa ke masa. Semboyannya ialah apapun makanannya, yang penting minumnya teh botol Sosro. Tahapan siklus hidup produk teh botol Sosro. Yang pertama, tahap perkenalan. Ide produk ini pertama kali dibuat oleh keluarga Sosrojojo. Pada awalnya di tahun 1940, pertama kali teh botol Sosro dijual di daerah Jawa Tengah, tepatnya di kota Selawi. Namun bentuknya masih berupa teh kering siap saji. Karena dirasa produk tersebut sudah mulai dikenal di tahun 1953, keluarga tersebut memperlebar bisnisnya dan memasuki pasar di Jakarta agar lebih dikenal lagi. Saat ini, produk ini sudah memiliki label yakni teh cap botol. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Dalam tahap pertumbuhan, sudah 3 kali teh botol yang dijual kemasan berganti label. Yang pertama, teh cap botol soft drink Sosrojojo di tahun 1970. Label yang kedua berganti menjadi teh cap botol
Dan label yang terakhir dan masih dipakai sampai saat ini ialah teh botol sosro. Yang ketiga, tahap kedewasaan. Mulai di tahun 2004, PT Sinar Sosro membuat produk terbarunya dengan Cap Tabs, di mana produk ini adalah minuman yang menyegarkan, cocok untuk anak-anak remaja. Dan kembali di tahun 2015, produk teh terjadi perubahan model, yakni munculnya kemasan teh botol sosro dan fruity, dan volumenya pun beraneka ragam serta bentuk kemasan yang berbeda-beda. Yang keempat, tahap penurunan. Karena produk ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menciptakan inovasi baru, yaitu membuat produk teh yang masih fresh, original, dan tidak ada tambahan bahan pengawet atau zat pewarna lainnya. Sehingga sampai saat ini teh botol sosro masih dapat bertahan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.